Oke, puji nama Tuhan. Saya mau saudara semua kita selama firman Tuhan disampaikan kita mau fokus. Tiap kali ada perkataan firman Tuhan yang menguatkan Anda, yang memberkati Anda boleh katakan amin. Oke, ya tolong semua gadget Anda di silent seperti biasa. Kita mau fokus dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, tadi saya sempat bilang, hari ini banyak anak-anak muda yang sepertinya ibadah bukan lagi sebuah hal yang menarik buat mereka. Materi komsel beberapa minggu lalu, darah ibadah tuh ibadah kekristenan sudah bukan lagi sesuatu yang populer gitu. Orang sudah nggak anggap kekristenan sebagai sebuah hal yang populer, yang punya sebuah daya tarik. Saya nggak tahu apakah karena gerejanya membosankan, saya nggak tahu. Ataukah karena gereja nggak tahu gimana menjangkau mereka, saya nggak tahu. Ataukah memang karena orang-orang seperti gini sudah benar-benar tergerus arus dunia. Anak muda sudah lagi nggak merasa bahwa ibadah itu penting buat mereka. Padahal firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Oke, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan segala hal ibadah berguna. Karena mengandung janji bukan cuma masa kita hidup, tapi sampai di kekekalan. Ibadah itu berguna. Di atas nggak ada lagi pub. Di atas nggak ada lagi kita kerja, nggak ada. Di atas nanti suatu saat cuma kita di surga ya, amin ya. Di atas yang ada cuma praise and worship. Yang ada di atas cuma kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita, kita ada dalam jamuan besar dalam kerajaan Bapa di surga, amin. Jadi sekali lagi saya bilang terima kasih buat semua Anda yang malam hari ini, semua Anda boleh kasih waktu, energi, tenaga buat ada di rumah Tuhan, untuk ada di tempat ini untuk beribadahkan Tuhan. Anda spesial, Anda beda, Anda unik, amin. Itu sebabnya Anda layak untuk diberkati. Ya, karena ada banyak anak muda yang malam minggu weekend di luar. Ya kan? Tapi saudara Anda beda. Amin. Dan kalau Anda setia sampai akhir nanti, percayalah Tuhan siapkan mahkota buat Anda. Yang percaya katakan amin. Kita buka Wahyu 2 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bukan ini yang mau saya bagikan. Ini next. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bilang buat orang kiri kanan, sudahkah kamu setia? Nah ini khotbah, ini topik khotbah yang saya mau bagikan di hari ini. Sudahkah saya setia? Oke. Sudahkah Anda setia? Jangan jawab. Nanti tunggu saatnya Tuhan panggil Anda pulang. Mau pulang baru Anda uji. Sudahkah saya setia? Ini pertanyaan yang gak bisa dijawab sekarang. Karena setia itu gak bisa sekarang dijawab. Setia itu sampai mati. Setia sampai akhir. Setia itu bukan setiap tikungan ada. Oke. Bukan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita masuk ya. Jadi sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih untuk semua teman-teman, kawan-kawan. Saya gak tahu hari ini jumlahnya berapa. Tapi saya bersyukur semua kita ada di hari ini. Puji nama Tuhan. Kita terus berdoa biar kursi-kursi yang kosong diisi oleh anak-anak muda yang cinta Tuhan. Gak apa-apa saudara. Oke. Saya percaya bahwa seiring kualitas, kuantitas akan bertambah. Jadi teruslah tambahkan kualitas dalam hidup Anda. Itu paling penting. Oke, amin. Nah teman-teman, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka itu adalah permulaan yang mengubah sejarah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Materi komsel beberapa minggu lalu, saudara lihat Yakub ketika dia ketemu Tuhan di mana? Betel. Bukan Betel. Betel itu yang pukul itu Betel. Betel. Yakub ketika ketemu Tuhan di Betel, itu pertemuan, itu peristiwa yang mengubahkan sejarah perjalanan kehidupan Yakub totally, seutuhnya dia diubahkan. Nah sama dengan Anda dan saya percaya bahwa peristiwa di mana kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, waktu kita mengaku bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita, saya percaya itu momen yang mengubahkan sejarah perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Dan saya ingat sampai hari ini, saya ingat kapan saya didoakan pribadi, saya ingat. Dan tiap tahun selalu saya rayakan. Saya rayakan tahun lahir saya secara jasmani, tapi saya juga ingat tahun lahir saya secara rohani. Kapan saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, saya ingat sampai hari ini. Nah teman-teman, tapi saudara lihat baik-baik, tidak hanya bagian awal dari hidup kita yang penting. Makanya saya bilang,
sudahkah saya setia itu nggak bisa dijawab sekarang. Itu proses yang nanti akan menentukan. Oke. Tidak hanya bagian awal dari hidup kita yang penting. Sebab proses dari perjalanan hidup kita sampai akhir itu juga sangat penting. Oke. Sering kita dengar Tuhan nggak tertarik dengan awal start. Tuhan tertarik dengan hasil akhir. Sampai di mana saudara finish. Makanya proses itu bagus. Proses itu penting buat Tuhan. Oke. Nah kita harus setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena di akhir hidup kita akan menerima mahkota dan upah dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Wahyu 3 ayat 11 katakan begini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Anda yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Anda yang sudah diselamatkan, kata firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu. Apa itu? Keselamatan. Amin. Siapa sini yang dia rasa bahwa dia belum diselamatkan? Hari ini kita mau doakan supaya dia diselamatkan. Bukan kita yang selamatkan, Tuhan Yesus yang selamatkan. Karena Tuhan juru selamat, saya bukan juru selamat. Oke. Semua diselamatkan ya, amin ya. Pasti ya. Pastikan Anda sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau hari ini Tuhan panggil Anda pulang, Anda tahu tempatnya Anda di mana. Siap ya? Gak ada amin, puji Tuhan. Berarti masih ragu-ragu nih, sudah belum. Oke ya kan. Saudara, kata firman Tuhan, pegang apa yang ada padamu. Kalau Anda sudah diselamatkan, Anda pegang itu baik-baik. Oke. Kata firman Tuhan, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Oke, puji Tuhan. Saya berdoa supaya suatu saat kita semua ketemu di rumah Bapa yang permai. Dan semua kita memakai mahkota. Amin. Saudara, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Coming soon. Jesus is coming soon. Oleh sebab itu, kita harus memegang apa yang ada pada kita, yaitu iman kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus karena iman kita. For we are saved by grace through faith. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Oke, itu dipegang baik-baik teman-teman. Ya, kalau hari ini Anda sudah ada dalam komunitas yang tepat, bertahan di situ, bertumbuh di situ, apapun yang terjadi bertahan di situ. Bilang buat orang kiri kanan, apapun yang terjadi, no matter what, bertahan di situ. Survive, itu benar ya kan. Sekali lagi materi komsel, saudara, berapa minggu ini materi komsel sangat luar biasa. Survive, itu bukan cuma sekedar bertahan, bukan, tapi sampai di detik-detik akhir ya orang bilang survive. Udah sempoyongan ditinju buah, tapi masih survive. Itu benar. Anak Tuhan, orang Kristen harus seperti itu. Dunia mau hajar, mau bawa belur, tapi dia tetap survive dengan dia punya iman. Itu benar. Nah orang seperti gini kata firman Tuhan, waktu saatnya dipanggil Tuhan pulang, mahkota dari Tuhan sudah disiapkan buat dia. Bilang buat orang kiri kanan, jangan mau masuk kepala botak. Tuhan bilang kan buat jemaat di Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Apa sih yang mempersonakan kamu? Jadi Paulus mau bilang gini, apa sih yang lebih indah dari Injil yang tarik kamu keluar? Itu loh. Apa sih pengajaran yang mereka tawarkan sampai-sampai kamu beralih dari Injil pada yang ini? Dia bilang, kalau kita mulai dengan roh, jangan mau mengakhiri dengan daging. Amin. Karena kita bilang ini gampang. Tapi untuk pegang itu, pertahankan, gak gampang. Saya mbak Tuhan pun saya rasakan hal yang sama teman-teman. Anak muda, godaan, tantangan akan sangat begitu berat. Percayalah kan ini sudah masuk nubuatan akhir zaman. Seiring perkembangan teknologi, moral manusia, etika akan semakin merosot. Percaya. Nah, kalau Anda bisa bertahan sebagai anak muda, hidup kudus, hidup benar. Itu luar biasa. Makanya saya bilang ada di dalam komunitas yang tepat. Bersyukur. Jam komsel ada di komsel. Itu penting teman-teman. Saya pernah bilang di sini, iblis kalau nggak bisa bikin Anda berdosa, dia akan bikin Anda begitu sibuk sampai Anda lupa jam-jam ibadah Anda. Percaya, semakin sering Anda alpa di komsel, di ibadah youth, ibadah raya, percaya perlahan-lahan iman Anda itu udah mulai tergerus, erosi iman. Gampang begitu sudah ada di titik nadir, iblis tinggal tak jatuh Anda. Percaya. Makanya mohon maaf dari mimbar ini kami terus genjot teman-teman, ibadah itu baik, ibadah itu penting. Maaf bukan supaya bikin full kursi lalu persembahan Anda banyak. Enggak, bukan. Tapi itu demi kebaikan Anda. Yang setuju katakan amin. Betul. Ya kan? Mari kita buktikan. Perkembangan teknologi amat sangat cepat.
Dan seiring perkembangan teknologi, saudara lihat tingkat kejahatan semakin naik, moral orang semakin rusak. Tapi saya percaya di sini beda, amin. Oke, saudara, amin ya. Anda beda loh. Iya, dengar baik-baik. Levi's Youth Ministry, Anda berbeda. Berani bilang dong, kenapa takut? Kita berani bilang, gitu. Ya kan, Anda beda. Amin. Nah saudara, kita memang menerima keselamatan kekal. Dengar baik-baik. Kita memang menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai kita kehilangan keselamatan dan upah yang sudah ditentukan bagi kita. Hati-hati, dengar baik-baik. Nah sekarang kita masuk teman-teman. Kita buka Matius pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara, ini silsilah dari Tuhan Yesus. Tapi ini berhubungan. Dari ini ada tokoh di dalamnya yang berhubungan dengan kesetiaan. Yang saya mau bilang ini contoh yang sangat luar biasa bagi kita. Waktu kita bertahan selalu ada berkat bagi kita. Saudara, ini silsilah singkat dari Tuhan Yesus. Disebutkan bahwa terdapat nama Raja Daud. Raja yang terbesar di Israel. Dan dia anak Isai. Isai, ke atas ya, Isai. Dan Isai ini anak Obed. Obed ini anak dari Boas dan Rut. Dan kita akan menyaksikan sebuah sejarah yang luar biasa. Dari kelahiran Tuhan Yesus yang secara khusus kita mau lihat hari ini dari pribadi Rut. Ini dia seorang wanita yang tidak takut Tuhan. Tapi begitu terima keselamatan lewat hidupnya, saudara, lihat hidupnya sebuah sejarah besar terjadi. Dari hidupnya itu lahir. Yesus sendiri dari keturunan Rut. Ini orang yang kalau nanti kita lihat, ini orang yang dari latar belakang gak kenal Tuhan. Tapi begitu kenal Tuhan, berubah hidupnya. Dan lihat hidupnya, dari lahir Yesus Kristus. Daud sampai Yesus Kristus. Nah kita akan lihat pelan-pelan. Jadi hari ini saya akan bawa kita lihat ayat per ayat. Jadi siapkan teman-teman punya Alkitab. Jangan bosan-bosan kita mau baca ayat per ayat hari ini. Nah teman-teman, pada zaman para hakim memerintah, banyak umat Israel yang menjauh dari Tuhan sehingga ada banyak musuh yang menyerang mereka. Dan pada waktu itu juga terjadi kelaparan di tanah Israel. Sehingga waktu itu ada satu keluarga, suaminya namanya Elimelek, istrinya namanya Naomi, kemudian kedua anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Mereka dari Bethlehem Efrata kata firman Tuhan. Lalu akhirnya mereka mengungsi ke Moab. Ke Moab. Kita lihat Rut 1 pasal yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Oke, puji nama Tuhan. Dan jadi melalui kisah Rut kita melihat bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita dari awal sampai akhir. Perhatikan ya, jangan lost fokus ya. Oke, sekali lagi melihat melalui kisah Rut kita akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja dan Tuhan mengetahui jalan hidup kita dari awal sampai akhir. Dan Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Katakan amin. Tapi kita tidak mengetahui secara rinci bagaimana proses perjalanan hidup kita. Tuhan tahu, kita nggak tahu. Makanya supaya kita aman, kita safe, kita taruh hidup kita di tangan orang yang tahu. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau sekali lagi. Tuhan tahu, kita nggak tahu. Makanya supaya kita safe dalam perjalanan ini, mari kasih hidup kita buat orang yang tahu. Amin ya. Di Tuhan. Itu paling penting. Nah bagian kita adalah tetap percaya dan mempercayakan. Ya, tetap percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan Yesus. Amin. Waktu Anda naik pesawat Ambon Jakarta, Anda percaya dan Anda mempercayakan hidup Anda buat pilot. Betul? Betul ya? Pastor Tuhan dong, iya betul, memang Tuhan maksudnya dalam hal transportasi kyo, ya kan? Waktu Anda pesan Maxim atau Grab atau Gojek, Anda percaya nggak itu orang bisa bawa motor? Ya kalau Anda nggak percaya nggak mungkin Anda pesan Grab, sama. Anda pasti safe tiba di tujuan, sama dengan hidup kita. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita buat Tuhan Yesus. Nah kita lanjut. Ini pengantar saya buat kita biar kita semua dapat gambarannya. Naomi dan Elimelek, darah mereka berpindah tempat dengan tujuan supaya mereka mengalami hal yang lebih baik. Karena di Yerusalem itu di Yehuda itu sementara ada kelaparan. Tangkap ya, di Yehuda ada sementara kelaparan. Akhirnya Elimelek
Naomi, Mahlon, Kilion mereka move. Mereka pindah ke Moab. Untuk apa? Supaya dapat penghidupan yang lebih baik. Gak ada yang salah. Tetapi di kemudian hari saat anak-anaknya masih sangat muda, Elimelek meninggal dunia. Jadi saat anak-anaknya masih muda, Elimelek meninggal. Lalu pada akhirnya Naomi janda dan dia membesarkan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Di Moab gak ada saudara. Mereka sendiri. Lalu kemudian kedua anaknya jadi dewasa. Lalu mereka menikah. Mereka hidup di Moab selama 10 tahun. Itu dalam Rut pasal 1 ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama, nama siapa? Orpa. Ada sini nama Orpa? Yang kedua bernama Rut. Ada sini nama Rut? Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kemudian diceritakan bahwa kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Rut 1 ayat yang kelima. Kita baca lagi. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya rekap. Dari Bethlehem Yehuda, satu keluarga namanya Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion. Karena kelaparan Yehuda, mereka pindah ke Moab untuk dapat hidup yang lebih baik. Tiba-tiba sampai di Moab, waktu anaknya Mahlon, Kilion masih sangat muda. Papanya meninggal, Elimelek. Istrinya Naomi, janda. Besarkan kedua anaknya, selama 10 tahun. Tapi tidak sedang lama kemudian, kedua anaknya Mahlon dan Kilion lalu meninggal. Meninggalkan mereka punya kedua istri. Yang satu namanya Orpa, satu namanya Rut. Jadi Naomi punya menantu 2 orang. Namanya satu Orpa, 2. Satu Orpa, 2. Ingat baik-baik. Oke. Ini bagus. Jadi anggap saya ini kita lagi Bible study. Maka tinggallah Naomi dengan kedua menantu perempuannya di tanah asing. Kemudian Naomi pada akhirnya mengajak kedua menantunya itu untuk kembali ke tempat asalnya. Di mana? Tempat asalnya di mana? Waktu Mahlon dan Kilion meninggal, tinggalkan kedua istri mereka, Rut dan Orpa. Lalu akhirnya Naomi tinggal dengan Rut dan Orpa. Selang waktu berapa lama kemudian, Naomi ini dengar di tempat asal mereka itu sudah oke, nggak ada lagi kelaparan. Lalu dia ajak kedua menantunya Rut dan Orpa untuk kembali ke tanah kelahirannya. Di mana? Di Yehuda. Di Yehuda. Jadi saudara, Naomi saudara dalam perjalanan kembali ke Yehuda, Naomi dia membujuk kedua menantunya supaya mereka kembali ke mereka punya keluarga masing-masing. Karena percuma. Pikirnya Naomi jangan sampai balik lagi karena sudah saking lama tinggalkan Yehuda ke Moab. Pikirnya gini, jangan sampai kembali lagi ini kedua menantunya ini susah nanti, Orpa dan Rut. Jadi di tengah-tengah perjalanan Naomi bilang buat Rut dan Orpa, dia kembali juga. Balik sudah ke tanah Moab, ke punya tanah kelahiran. Lalu singkat cerita, Orpa dia pulang ke keluarganya. Tetapi Rut beda. Rut tidak mau dan dia tetap ikut Naomi. Ayat 14 sampai ayat 15. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Kalau kita baca lagi sebuah pernyataan yang luar biasa, dibilang gini, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu luar biasa. Ini gak gampang saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi begitu saya bilang begitu benar-benar ketemu dengan orang-orang yang takut Tuhan, Naomi, Mahlon, Kilion, Elimelek, itu benar-benar pola pikirnya berubah. Dan itu penting teman-teman. Hidup kita harus jadi dampak. Saya ngomong singkat saja sedikit ya. Hidup kita harus jadi dampak. Rut waktu dia kenal keluarganya Elimelek, ada sesuatu yang berubah dari dalam diri dia. Makanya waktu disuruh pulang pun dia gak mau pulang. Dia bilang bangsamulah bangsaku. Puji nama Tuhan. Jadi Orpa pulang, yang tinggal siapa? Rut. Itu baik. Nah, Rut adalah orang yang setia sampai akhir terhadap mertuanya. Padahal dia masih sangat muda. Dan menurut hitung-hitungan, dia masih bisa kembali pada orang tuanya. Tapi Rut memilih mengasihi mertuanya. Dia memilih setia untuk mertuanya. Rut mengasihi dengan tulus sehingga dia mengorbankan dirinya dan masa depannya. Nah, pada akhirnya Naomi singkat cerita dia dengan Rut pulang ke Bethlehem. Tapi waktu pulang ke sana orang-orang tidak mengenali lagi Naomi. Lalu satu hari dia jalan
ini Naomi kah bukan? Oh iya itu Naomi. Orang boleh, Naomi, puji Tuhan balik lagi. Tapi waktu dia dipanggil Naomi, dia bilang apa? Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku apa? Mara. Panggil aku apa? Mara. Mara artinya apa? Pahit. Ingat ya, Mara artinya pahit. Jadi jangan suka marah-marah, nanti Anda kepahitan. Ya, kira-kira begitu. Oke, Naomi jangan panggil aku marah, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Oke, artinya pahit. Kenapa? Karena Naomi dia sendiri melihat bahwa perjalanan hidupnya itu amat sangat pahit. Tapi yang luar biasanya Naomi dia tidak kepahitan. Dia nggak kepahitan. Dan ya saya berdoa supaya di sini juga tidak ada yang kepahitan. Amin. Waktu lihat hidup ini begitu pahit, tapi jangan Anda kepahitan. Amin. Ya, Anda lihat hidup pahit, diputuskan pacar, lihat WA doang, ya itu kan hidup pahit ya kan, tapi jangan kepahitan ya. Lihat orang kiri kanan, lalu bilang itu bukan Alif. Awalnya orang gak kenal Naomi, tapi ini kayak Naomi deh, itu kan Naomi kan. Ya, bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidup saya begitu pahit. Oke. Tapi saudara puji Tuhan, Naomi dia gak kepahitan. Kita lanjut. Ini pengantar saja saudara. Oke, hari ini saya gak kasih poin per poin, tapi saya mau nanti kita mau lihat intisari apa yang saya mau sampaikan soal kesetiaan itu baik. Rut pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dia katakan begini, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas, bukan Boas. Beda. Ayat yang kedua, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Karena kemudian pada akhirnya pada akhirnya Rut dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk hidupnya dan ibu mertuanya. Ini anak mantu yang paling baik. Sudah korbankan hidupnya, masa depannya, harusnya dia bisa pilih pulang kembali ke Moab, bisa nikah lagi karena masih muda, ya kan? Ini mamah muda, ya kan? Harusnya, tapi dia pilih ikut Naomi. Sudah sampai di sana, nggak ada apa-apa, tapi dia masih mau bekerja buat dirinya sendiri, nggak buat juga mertuanya. Ini anak mantu paling baik. Oke. Tapi saudara lihat apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, saudara. Mata Tuhan itu melihat kita. Tiap saat, saudara, kita nggak lupa dari pandangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu Naomi dia sudah begitu susah dengan anak mantunya. Dan Tuhan lihat ini Rut begitu cerita dengan dia punya mertuanya. Dan Tuhan mulai buka satu persatu pintu. Satu persatu pintu. Untuk orang-orang yang setia. Tangkap ya. Ya. Tuhan kasih pekerjaan buat dia. Walaupun cuman apa? Pungut-pungut itu jelai. Kata kita dia di belakang itu penuai. Di semua orang yang panen itu dia di belakang sekali. Jadi kalau ada yang tertinggal menurut hukum orang Yahudi ya, kalau ada yang tertinggal jangan diambil. Itu buat orang miskin janda itu diambil, itu nggak boleh diambil. Nah Naomi lagi, Rut ini dia di belakang sekali. Jadi kalau ada yang tertinggal itu dia pilih. Jadi ampas-ampas. Dan lihat walaupun kecil, tapi sekali lagi Rut dia tunjukkan dia setia. Tidak gampang teman-teman. Setia ikut mertuanya, mau cari pekerjaan, sekalipun pekerjaan yang mungkin gak semua orang mau bikin, tapi dia setia, dia mau bikin. Makanya kita gak salah kalau kita bilang barang siapa setia terhadap hal-hal yang kecil, kepada dia akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Tanggung jawab dalam sebuah versi yang lain dibilang tanggung jawab yang lebih besar. Makanya bilang buat orang di kanan, setia. Tuhan lihat loh. Sekali lagi, semua yang Anda bikin, kecil atau besar, itu Tuhan lihat. Tuhan lihat. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A. Dikatakan begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi jangan menyerah. Anda hidup begitu sulit, begitu susah, tapi jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan lagi lihat Anda. Dan waktu Tuhan lihat Anda setia, percayalah Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan kekuatannya bagi Anda. Sehingga apapun itu yang sulit bagi Anda bisa lewati dengan baik. Amin. Yang penting kita bilang Anda sungguh-sungguh hati buat Tuhan. Lah ibadah bolong-bolong. Kalau punya masalah, Tuhan kasih kekuatan Tuhan. Wait a minute, sabar dulu. Ya toh. Ya kan? Nah mirisnya banyak anak Tuhan seperti gitu.
Begitu punya lupa Tuhan. Tapi nanti begitu pas susah baru mulai ingat Tuhan. Begitu punya sesuatu mulai hilang. Tuh. Tapi saya percaya di sini gak ada. Amin. Haleluya. Dan lihat baik-baik. Karakter kejujuran, kesetiaan selalu Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Oke. Begitu Anda setia dalam masalah, percayalah Tuhan pasti limpahkan kekuatan bagi Anda. Kita lihat Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara perhatikan kata kebetulan. Semua katakan kebetulan. Nah, kata kebetulan sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Artinya gini. Artinya sebenarnya bukanlah kebetulan Rut dia ada di ladangnya Boas. Kenapa? Saya percaya Tuhan sudah atur demikian. Karena di endingnya, semua kita tahu bahwa pada akhirnya ini pelayan kawin dengan majikan. Ini si Rut pada akhirnya dia nikah dengan Boas, sang pemilik ladang itu. Kebetulan enggak? Saya bilang enggak ada kebetulan. Yang setuju katakan amin. Oke. Yang baik saudara, tidak ada kata kebetulan. Buat anak Tuhan enggak ada kata kebetulan. Untuk anak Tuhan semuanya sudah Tuhan atur. Anda mau kerja di mana, Anda mau jadi apa, enggak ada yang kebetulan. Oh kebetulan ke sini masuk lamaran di sini. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah Tuhan atur. Dan termasuk Rut, dia ada di ladangnya Boas, itu bukan kebetulan. Tuhan sudah atur teman-teman. Tuhan lihat loh, kata firman Tuhan tadi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wah, untuk melimpahkan kekuatannya. Untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mengasihi dia. Yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan angkat tangannya. Yang gak angkat tangannya sungguh-sungguh atau setengah sungguh-sungguh. Saya berdoa semua kita sini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Supaya Anda itu beda. Kita baca Rut pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Oke. Jadi saudara yang berbeda tidak ada yang kebetulan. Oke. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Rut dan juga bagi Anda. Amin. Rut pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang, dengar. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Wajar kalau Rut diberkati, orang rajin. Dari datang sampai pulang, kita bilang saudara dia enggak berhenti. Luar biasa loh. Kan? Dengar, Tuhan tidak pernah berkati orang malas teman-teman. Tuhan berkati orang rajin. Kalau Anda kuliah yang baik, kerja yang baik. Rut wajar kalau dia diberkati. Rut wajar perempuan Moab yang gak kenal Tuhan. Tapi dalam silsilah Yesus dia namanya ada. The mothers in Jesus genealogy. Ada dia, ada Rut, ada Rahab. Ini orang-orang yang gak kenal Tuhan, perempuan. Tapi begitu kenal Tuhan, cinta Tuhan. Luar biasa sekali. Beda, haleluya. Tadi kita lihat bahwa Boas pada akhirnya dia bertanya buat bujangnya tentang siapa itu Rut. Dan saya lihat kerajinannya Rut itu bukan kerajinan tangan ya, bukan. Maksudnya dia punya sifat rajin itu. Oke. Pada akhirnya jadi pembicaraan untuk semua orang yang ada di kota itu. Bos bilang dia siapa? Dia bilang itu anaknya ini, anak menantunya ini. Lalu kata Alkitab, pada akhirnya Rut mendapat belas kasihan di mata Boas. Berapa banyak Anda dengar kisah, pembantu kawin dengan majikan. Bukan karena cinlok, enak aja cinlok. Beda. Tapi saya tahu ada orang-orang yang punya sifat seperti gini rajin. Dan saya tahu satu orang dalam gereja ini. Di mana-mana orang setia, orang rajin, orang jujur Tuhan berkati. Tidak ada orang malas, nggak ada orang curang diberkati Tuhan, nggak ada. Rut punya kisah sangat luar biasa. Jadi saudara lihat selama musim menuai sampai musim menuai itu berakhir. Saudara, Rut tetap bekerja dengan rajin. Haleluya. Yang lebih baik teman-teman. Jika kita merindukan terobosan, maka kita jangan berpangku tangan. Kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Jangan menunggu sampai Anda sukses, baru Anda mulai aktif melayani. Jangan, dari sekarang melayani. Jangan tunggu sampai Anda sudah diberkati, baru Anda memberikan persembahan. Salah. Dari sekarang Anda belajar memberi.
Dari sekarang Anda belajar melayani, jangan tunggu nanti sukses. Justru yang banyak terjadi waktu orang sukses, alasannya gak bisa melayani karena sorry pastor gak punya waktu, sibuk. Nah iya kan. Dulu waktu gak punya pekerjaan, sibuknya minta ampun di gereja. Sekarang ketika punya pekerjaan, berbanding terbalik. Tapi sini gak ada, amin. Oke. Dengar, atas karunia Tuhan pada akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya. Happy ending. Cuma kayak biasa. Gitu, ya kan? Cuman Boas orang kaya loh. Ruth bahagia gak? Bahagia. Siapa sini yang mau jadi kayak Ruth? Yang ada ya? Iyalah pastor, mau susah. Enggak mau lah pastor, mau langsung kaya. Ruth kan pastor pungut jelai. Aduh amit-amit kuku, aduh sorry pastor ini. Gak mungkin pastor, aduh amit-amit di ladang pungut jelai. Aduh kuku ini pastor, aduh pedikir susah banget ya. Tiap minggu salon, aduh pastor susah. Belum lagi panas-panas, aduh panas. Rambut rusak pastor, aduh sorry pastor gak mau jadi Ruth. Bukan itu maksud saya. Perjuangannya, kisahnya, happy endingnya itu yang baik. Amin. Mau jadi Ruth? Kecil, sekarang kita rubah. Perempuan itu biasa, ini sudah sering saya bilang. Perempuan tuh kalau mau jadi kaya cuma ada 2. Nah Ruth ini dua-duanya masuk kategori ini. Bedanya dia di situ. Yang pertama perempuan kalau mau kaya kerja keras. Ruth masuk nggak? Masuk. Yang kedua kalau semua kerja keras, kawin dengan orang kaya. Ruth kawin dengan orang kaya, Boas. Dua-duanya masuk. Kalau Anda ini saya tahu pasti pilih yang kedua. Nggak mau kerja keras, maunya kawin dengan orang kaya. Ya tahu? Ya, itu aja. Jadi kalau ada perempuan kalau mau cepat kaya cuma 2 itu. Kerja keras atau enggak yang kedua kawin dengan orang kaya. Yang motif yang kedua? Enggak berani angkat tangan. Ruth masuk dua-duanya ya. Kerja keras dan juga kawin dengan orang kaya. Bagus, enggak apa-apa. Pastor saya pilih, saya kawin dengan laki-laki biasa. Kita mulai dari 0. Wah sungguh mulia sekali ya. Wah, tepuk tangan ya. Itu luar biasa. Ada kayak gitu, banyak, bagus kayak gitu, ya kan? Dari 0 rintis, ya kan? Wah susah senang. Lalu bikin before after ya, foto. 2022 memulai dengan 0, wih mantap. Dibikin di akun TikTok semua, bikin di reel Instagram semua bikin, gitu kan? Ruth, pribadi saya sangat diberkati. Ruth ini sangat luar biasa. Waktu saya baca satu persatu ini ayat, ini Ruth punya kisah ini kalau bikin film ini sangat luar biasa teman. Sangat luar biasa. Tapi saya nggak tahu mau kasih judulnya apa. Mungkin ada yang tahu judulnya apa gitu. Ruth dan Boas. Dengar baik-baik. Kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Amin. Oke. Kesetiaan butuh pengorbanan dan harga yang harus dibayar. Oke. Pada waktu orang Kristen mengalami hal-hal yang buruk, jangan kita menjadi marah. Ingat, marah tadi artinya apa? Pahit. Ini marah. Oke. Jangan kecewa sama Tuhan, lalu jangan tinggalkan Tuhan, itu paling ekstrim. Jangan tinggalkan gereja. Banyak kali orang marah sama Tuhan, lampiaskan buat Tuhan, lalu tinggalkan gereja. Banyak kali orang marah buat tetangga, lampiaskan buat gereja. Marah buat suami, lampiaskan buat gereja. Marah buat pacar, lampiaskan buat gereja. Salah gereja apa dong? Iya benar kan? Ya kan? Yang ada masalah dengan pacar Anda, tinggalin pacar Anda dong. Masa tinggalin gereja? Sakit pastor. Sakit. Masalah Anda selesaikan dengan pacar, dengan siapa itu selesaikan, jangan tinggalin gereja. Amin. Tapi sini nggak ada, haleluya, puji nama Tuhan. Dan dengan baik-baik, apa yang kita alami dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus tidak bisa kita pahami semuanya. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, tapi kita bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Betul ya, sekali lagi kita nggak bisa atur Tuhan, tapi kita bisa berdoa, kita bisa minta sama Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih indah dari rancangan kita. Firman Tuhan bilang apa? Setinggi langit dari bumi. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi. Demikian tingginya jalan-jalanku daripada jalan-jalanmu. Rancanganku daripada rancanganmu. Itu kata Tuhan. Tapi kita bisa minta. Kita berhak dan kita layak. Kita wajib untuk minta. Percayalah bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan yang buruk kepada kita.
kalaupun yang buruk kita alami, percayalah. Tadi di awal saya sempat bilang, Allah bisa mengubah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan terlalu cepat Anda menilai Tuhan lewat fase-fase buruk dalam hidup Anda yang Anda alami. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk mengubah setiap fase-fase yang buruk dalam hidup Anda untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Amin. Ya. Jadi kalau sekarang Anda lagi susah, survive, bertahan aja. Sedikit lagi. Apa? Sedikit lagi. Besok bangun, masalah nggak selesai, bertahan. Apa? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Itu survive. Ya kan? Teman-teman, target dan kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan semata-mata uang atau materi, kedudukan, kehormatan, dan jabatan. Kenapa? Karena semua itu adalah berkat Tuhan. Dan itu cuma titipan Tuhan bagi kita. Tapi tujuan target kita di dunia ini adalah agar kehendak Bapa terlaksana di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu paling penting. Jadi kalau Anda kasih hidup Anda buat Tuhan, percayalah target dan tujuan Tuhan itu yang harus terlaksana dalam diri Anda. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Di mana dia sudah melakukan semua kehendak Bapanya sampai ia mati di kayu salib. Bahkan dia berkata, it is done. Sudah selesai. Dan tidak sekalipun keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Capek, susah, sing bisa. Talul barat, mustahil. Tidak ada sepatah kata pun seperti ini yang keluar dari mulut Yesus. Dalam masa-masa sulitnya, dia bertahan, survive, setia sampai tujuan kehendak Bapa itu terlaksana dalam kehidupan Yesus. Amin. Okay. Saya mau tanya buat semua kita di hari ini, saya hampir selesai. Apa rencana Bapa, apa rencana Tuhan bagi hidup kita? Okay. Rencana Bapa bagi kita hanya bisa kita temukan melalui persekutuan dengan firman Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan dan kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubah proses dan cara berpikir kita. Sehingga kita mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau tanya saudara, hari ini berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini dia nggak tahu apa tujuan dia hidup. Semua tahu ya, puji Tuhan. Apa tujuan Anda hidup? Karena banyak kali anak-anak muda nggak bisa jawab ini. Banyak kali orang gak tahu apa tujuan dia hidup. Hanya sekedar ya aku bisa kuliah, bisa punya pekerjaan, bisa punya rumah tinggal. Itu bukan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Saudara, saya ingin kita baca satu ayat yang terakhir. Roma 8 ayat yang ke-18. Ini paling penting. Supaya Anda tahu, kalaupun Anda lagi sulit, mengalami masa-masa sulit dalam Anda punya hidup, Anda harus bertahan. Setia terus. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara dengar baik-baik, apapun penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Amin. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dari semua yang sementara kita alami sekarang. Jadi bertahan. Lihat orang kiri kanan, bilang buat dia, bertahan sedikit lagi. Bertahan sedikit lagi. Oleh sebab itu saudara, kita harus setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kan ada lagu bilang, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke. Saudara, Rut hanya contoh kecil. Satu contoh, ada banyak dalam Alkitab. Dan ada banyak kisah-kisah nyata hidup. Orang-orang yang setia sampai akhir. Itu Tuhan percayakan hal yang luar biasa. Bukan cuman waktu dia hidup. Saya percaya waktu Rut ketika dia duduk dengan Boas. Ketika dia nikah dengan Boas, ketika anaknya lahir, dia duduk. Dia pasti, saya yakin dia pasti mengenang masa-masa di mana dia memilih. Waktu dia memilih untuk ikut mama mantunya, mertuanya Naomi. Saya yakin waktu dia duduk, dia bilang, Tuhan terima kasih, saya nggak salah pilih.
Teman-teman, ini pilihan-pilihan sulit, ini pilihan-pilihan berat dalam hidup kita. Yang mungkin sekarang kita lagi alami. Antara kuliah dengan melayani misalnya. Antara pekerjaan dengan pelayanan misalnya. Atau mungkin yang lain, mungkin bukan soal pelayanan. Ada pilihan-pilihan besar yang harus Anda buat. Dan konsekuensinya itu berdampak untuk hidup Anda secara rohani. Saudara, kisah Ruth. Saya yakin waktu dia duduk, Tuhan terima kasih, saya gak salah buat pilihan. Saya setia. Dan kalau akhirnya dia bisa duduk dengan Boas, mungkin lagi seruput kopi, lagi makan, lagi nikmati hal yang luar biasa. Dia pasti mengingat masa-masa di mana dia menderita. Dia harus bersusah-susah, pungut jelai, harus kerja tiap hari. Jadi kata Alkitab, musim menuai, dari awal sampai akhir musim menuai, setiap hari pagi sampai sore dia bekerja. Wajar kalau dia menikmati hasilnya. Dalam hidup rohani kita, apa yang bisa kita aplikasikan dalam hal mengikut Tuhan? Karena ada banyak mungkin tantangan-tantangan, bahkan mungkin penderitaan, ada pilihan-pilihan yang harus kita buat. Anda mungkin dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit. Antara mau ikut Tuhan, yang mungkin menyenangkan hati orang tua Anda, atau mungkin pacar Anda larang Anda, atau apalah itu. Pekerjaan Anda ada banyak pilihan-pilihan sulit yang Anda hadapi sekarang ini. Tapi saya mau bilang cuma satu. Kalau Anda mau setia sampai akhir, Tuhan percayakan banyak hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin.